Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih, amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam majlis hikam. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, tidak kurang satu apapun. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan dalam kitab Al-Hikam yang kemarin kita sudah bahas tuh di rumahnya Kang Diras, ya, tentang apa? Tentang ra'aitullah, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin yang ikut ngaji hikam di Zoom, ya, mudah-mudahan bisa memahami pelajaran kita pada malam hari ini gitu ya. Kalaupun tidak ikut Zoom kemarin, masih ada linknya kan. Nah itu ditonton aja ya, ditonton. Nanti insya Allah untuk kelanjutannya akan kita bahas di Zoom juga, nggak bahas di TikTok. Nah insya Allah untuk bahas malam hari ini yang akan kita bahas adalah tentang at-tafwid, ya. Ya betul, mataraka minal jahli, betul begini itu. Jadi siapa yang tadi yang naik motor kebut-kebutan? Teh Wulan ya. Alhamdulillah belum ketinggalan teh, belum masih baru mukadimah. Ya, waalaikumsalam buat semuanya ya, buat Kang Diras, buat SQ Koswara, ya terima kasih banyak. Anak tuh udah ke mama, ngomongnya ke mama. Tutupin pintunya dulu atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelum kita mulai, teman-teman semua, marilah sama-sama kita bermunajat dengan bertawasul kepada guru-guru kita, terkhusus kepada Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, juga kepada Imam Abi Hasan Ali Asy-Syadzili, juga kepada cucu murid beliau yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, juga tidak lupa kepada Qutbul Aqtab, ya, Muhammad Bahauddin Al-Naqsabandi. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berziarah nanti ke makam-makam guru-guru besar kita. Bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syaihina wa murabi ruhina wa mursidina wa mu'alimina wa ustazina al-alim al-alamah al-arifillah asyadi syekh Luqman Saleh Mar'i, bijahi syahidi syajadi Raden Kiai Haji Ahmad Padmanegara bin Adnan Abdul Qadir Padmanegara, wa bijahi syahidi syekh Sultanul Awliya Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirahul aziz, wa bijahi syahidi syekh Qutbi Jamil Maqam Bawasil Azam Sultanul Awliya Al-Arifin Syahidi Syekh Abi Hasan Ali Asy-Syadzili, wa bijahi syahidi Syekh Al-Imam Muhammad Bahauddin Al-Naqsabandi. Summa tabarukan wa tawassulan bi barakati Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, nafa'anallahu bi ulumihim wa amatana fi asrarihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Teman-teman semua, langsung saja kita gas ya ke pembahasan malam hari ini dengan menggunakan kitab Al-Hikam. Saya kasih judul dulu teman-teman ya. Judulnya adalah, bentar ya,
Ya, halaman 20 betul. Al-jahlu. Jadi ada jahlul muridin. Bukan jahil murokab. Ya, jahlul muridin, murid yang bodoh. Judulnya nih udah kasar kan, jahlul muridin, murid yang bodoh. Apa yang dimaksud dengan murid yang bodoh? Nah, kita akan bahas pelajaran yang kemarin yang sudah kita bahas. Teman-teman semua, yuk kita cek ya pembahasan yang kemarin. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Sampai sini aja nih. Al-kaun, apa arti dari al-kaun? Al-kaun adalah ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah al-kaun. Nah, sifat al-kaun adalah kulluhu zulmatun. Apa arti dari zulmatun? Adamun. Ini tiada ya. Ini tiada. Jadi segala sesuatu selain Allah itu pada hakikatnya adalah tiada. Oke. Nah, al-kaun ini mencakup apa? Mencakup yang nampak dan yang tidak nampak. Berupa apa? Berupa takdir. Oke. Itu pun adalah al-kaun. Artinya ketika al-kaun itu ada, wa innama anarahu zuhurul haq. Jadi al-kaun berupa takdir itu ada dalam diri kita. Sebenarnya itu adalah tajali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman semua, ketika kita belajar hakikat, ma'rifat ataupun kesadaran, akan nampak pada apa? Akan nampak pada kesehariannya. Dia mampu menari dengan takdir gitu. Tidak ada lagi dualitas dengan takdir. Jadi hakikat yang nampak pada diri seseorang ketika dia belajar menyelami hakikat ataupun ma'rifat adalah nampak pada kesehariannya. Sudah tidak ada lagi dualitas dengan takdir. Dia mampu mengikuti irama takdir. Karena dia memahami bahwa al-kaun mawujud biwujudillah, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ketika al-kaun ini diwujudkan oleh Allah, dia merupakan tajali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memahami al-kaun itu adalah tajali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tidak ada isnainia, keduaan. Dia mampu menari indah bersama dengan takdir. Nah, lalu ya, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari membuat satu skrip. Dan skrip ini adalah skrip yang dihasilkan ketika apa? Ketika teman-teman sudah memahami tentang skrip yang ini. Dan skrip lanjutannya. Ya, kalau teman-teman sudah memahami ini, lalu skrip lanjutannya itu ada beberapa skrip. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita mampu menari indah dengan takdir. Jadi teman-teman semua, ketika kita belajar takdir, untuk apa sih? Untuk kita, untuk belajar hakikat ma'rifat atau kesadaran. Untuk apa?
agar kita mampu menari dengan takdir. Tidak ada lagi keduaan. Oke, teman-teman mudah-mudahan dipahami ya. Yang kemarin ngaji insya Allah paham. Yang nggak ngaji pun dengan penjelasan seperti ini mudah-mudahan bisa Allah kasih pemahaman. Jadi teman-teman ya, yang pernah saya bilang kemarin tuh ya, bahwa fungsi kita belajar kesadaran dengan menggunakan pendekatan tasawuf teosofi, bukan teologi, teosofi. Fungsinya apa sih? Fungsinya agar kita mampu sukunul qalbi tahta juryanil aqdar. Hati tenang di tengah derasnya alur takdir. Dari sini akhirnya penyakit mental itu akan hilang. Penyakit mental itu lahir dari apa? Dari al-i'tirad, denial. Nah, orang denial itu pasti nyalahin orang lain, nyalahin keadaan, nyalahin waktu dan lain sebagainya. Karena dia tidak musyahadah di situ. Nah, ketika Al-Imam Ibnu Athaillah membahasakan al-kaunu kulluhu zulmatun, sebenarnya teman-teman harus udah ma'rifah bahwa tidak ada satu gerak pun yang tidak digerakkan oleh Allah. Nah, tidak ada satu gerak pun yang tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan bukan untuk hanya pemahaman saja. Nah, kalau untuk pemahaman gampang, teman-teman bisa baca aja di buku, bisa lihat di YouTube, bisa aja gampang. Tapi bukan hanya untuk itu. Sebenarnya tujuan tertingginya untuk apa? Untuk teman-teman bisa menari dengan takdir. Nah, bisa menari, dan itu tujuan utamanya kita belajar kesadaran. Kita belajar seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap tak ini? Yuk kita buka yuk kitab Al-Hikamnya di halaman 20. Waalaikumsalam Mas Dewi. Ya, silahkan dibuka kitab Al-Hikamnya di halaman 20. Judulnya adalah Jahlul Muridin. Murid yang bodoh. Udah dikasih paham seperti itu masih denial. Gitu ya. Udah dikasih paham seperti itu masih denial, masih melihat ada entitas lain selain Allah. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhdisa fil waqti ghaira ma uzhirahu Allahu fihi. Ya. Monggo. Murid bedegong ya, murid. Ma taraka, tidaklah tersisa kebodohan dari diri seorang murid, sesuatu dalam diri seorang murid. Apa? Man aroda, man barang siapa gitu. Aroda yang menginginkan, ayuh disa, ada satu kejadian. Nah, saya tulis intinya aja ya. Ayuh disa itu adalah al hadis, realitas kejadian gitu. Ayuh disa fil wakti, di waktu. Nah, ini satu teman-teman ya. Nanti ini al waktu. Ghaira ma uzhirahu Allahu fihi. Nah, yang tiga teman-teman yang catat ya. Karena cluenya ada di sini. Tidaklah tersisa kebodohan dalam diri seseorang apabila dia menginginkan satu kejadian di waktu
yang tidak Allah izharkan di waktu tersebut. Jadi orang yang bodoh adalah dia menginginkan sesuatu kejadian yang tidak Allah tampakkan pada kejadian tersebut. Artinya apa? Ya, secara garis besar ini adalah awal dari kehancuran seseorang yang dinamakan dengan i'tirad atau denial. Jadi denial itu adalah ketika seseorang, kita semua nih, menginginkan satu kejadian yang tidak Allah hadirkan pada saat ini. Ditampakkan. Jadi denial adalah ketika seseorang menginginkan satu kejadian di waktu yang sudah Allah tentukan pada orang tersebut, tapi dia menginginkan kejadian yang lain. Akhirnya dia bakal ngomong apa? Kalau seandainya saya nggak begini, pasti nggak begini. Coba aja seandainya kalau saya berbuat itu, pasti saya dapat ini. Coba kalau seandainya saya tidak kesini, pasti hasilnya begini. Padahal kejadian itu sudah terjadi, teman-teman. Kalau seandainya saja saya tidak mengenal dia, tentu tidak akan seperti ini. Kalau seandainya aku tidak mengenalmu, aku tidak akan merasakan luka sesakit ini. Jadi kayak gitu tuh. Jadi banyak seperti banyak penyesalan-penyesalan, ya, penyesalan, berandai-andai. Nah, ini dinamakan dalam konsep tasawuf dinamakan dengan tulul amali. Ya, tulul amali. Berangan-angan. Tapi sesuatu yang sudah terjadi gitu. Ini banyak, ya. Banyak terjadi dalam kehidupan kita. Coba kalau seandainya saya dulu mengenal kamu lebih dahulu, ya, pasti aku tidak akan merasakan luka sesakit ini. Akhirnya kita tidak pernah sembuh dari penyakit mental. Kalau sekarang kan banyak tuh penyakit mental. Nah, ini kayak gitu-gitu tuh. Yang mengakibatkan diri kita tidak pernah hadir saat ini. Akhirnya menyalahkan masa lalu kan. Ya, termasuk mau nanti yang itu dibahas setelah ini. Ya, setelah ini kita bahas yang itu tuh, yang pertanyaan Kang Wahidin. Sama kayak suudzon ke Allah. Iya, sama suudzon. Namanya al-i'tirad atau denial. Teman-teman harus paham skema takdir, ya. Skema takdir ini saya akan tulis skema takdir. Ini udah beres ya. Ya. Ini ya, kemelekatan itu kan hasil dari i'tirad. Ya. Skema takdir. Dari mana sih takdir? Kita tulis dulu takdir ya. Astagfirullah. Hey. Nah, takdir ini berasal dari
sahur. Ya, takdir berdasarkan apa? Kudroh. Kudroh itu ketuk palunya Allah. Ya, kudroh namanya, ketuk palunya Allah. Nah, kudroh berasal dari ilmu Allah. Ya, takdir berdasarkan dari ketuk palu-palunya Allah dan berdasarkan dari ilmu Allah. Ini tidak mungkin ada satu takdir pun yang lolos dari ilmunya Allah. Karena ilmunya Allah itu pasti presisi dan mengandung apa? Mengandung hikmah. Karena Allah itu mempunyai nama Rabbun. Masih lagi nggak teman-teman? Oh, sudah enggak. Lab di jeda. Ini enggak kok. Gambarnya paus. Gelap gulita ya. Teman-teman semua coba kita ini ya. Kita ini apa namanya? Oh, sudah. Aman ya. Bila harap ini. Coba teman-teman ke bawah dulu, langsung naik lagi ke atas. Coba. Aman tuh. Coba teman-teman. Udah ada suaranya belum? Oh, sudah. Soalnya saya nggak pakai wifi ini teman-teman. Aman ya. Tadi sampai mana? Sampai mana teman-teman? Mohon maaf ya, sampai mana tadi? Sampai Rabun ya. Rabun jauh, Rabun dekat. Rabun jauh apa Rabun dekat? Oh, Rabun. Tuh wirid berarti harus diwirid 13 kali itu. Kena sensor. Rabun wirid 100, enggak 13 aja. Aman, lanjut. Ya udah kita lanjut ya. Nah, ini namanya skema takdir ya, skema takdir. Jadi setiap takdir ini berasal dari kudrohnya Allah, berasal dari ilmunya Allah. Nanti kalau dilanjutin lagi masih panjang, ini 3 aja. Nah, setiap takdir ini melalui apa? Melalui rububiyahnya Allah. Nah, Rabbun teman-teman ya, ini seakar kata dengan murabbi. Makanya ada kan namanya murabbi ruhina gitu kan. Maksudnya murabbi itu apa sih? Murabbi itu menumbuh kembangkan seorang salik agar apa? Dia bertumbuh gitu. Tidak stuck di situ. Makanya dinamakan dengan murabbi gitu ya. Nah, setiap takdir ini berasal dari sini gitu. Jadi takdir apapun yang menimpa diri kita sebenarnya dalam rangka untuk menumbuhkan. Bisa tidak menumbuhkan ketika apa? Ketika kita mempunyai karakteristik itu tadi. Ya, yang dinamakan dengan al-i'tirad. Nah, saya tulis teman-teman ya nih.
Sama gak dengan muraqabah? Nah, muraqabah itu kita manteng ke sini, Mas Dewi. Muraqabah itu kita melihat ke sini nih. Kalau dari Allah ke kita bukan muraqabah, namanya takdir. Nah, kita pantengin takdir itu, namanya muraqabah gitu. Apakah iktirat pada seseorang itu juga bagian takdirnya? Ya kalau kita masuk, ya masuk takdirnya. Nah, teman-teman dikasih pilihan ya untuk tidak iktirat. Nah, kita bahas yuk tentang robun ini. Ya, robun itu berasal dari kata roba, yarbu atau yarubu. Roba yarubu tarbiyatan. Nah, dari sini menjadi mudabbir. Mudabbir. Apa mudabbir? Sang Maha Pengatur, ya. Sang Maha Pengatur. Apa yang dimaksud dengan roba yarubu tarbiyatan mudabbir? Ini dinamakan dengan the sustainer. Ada yang tahu artinya the sustainer, teman-teman? Atau sustain? Ada yang tahu nggak artinya the sustainer atau sustain? Ya, yang mempertahankan, yang memberlangsungkan, yang maha berkelanjutan. Nah, bahasa Arabnya adalah yajri daiman. Apa yang dimaksud dengan yajri daiman? Waalaikumsalam, Tianti, silakan masuk, duduk, buka sendalnya. Yajri daiman, terus menerus bertumbuh, terus menerus sustain. Yang terus menerus sustain itu tadi ini. Yajri daiman. Untuk apa? Untuk ini nih. Yang pertama adalah, nah dari sini teman-teman lahirlah asma-asma Allah. Contoh misalnya Ar-Rajab, Ar-Razaku, ini lahir dari sini. Al-Hayyu juga lahir dari sini. Al-Qayyum lahir dari sini. Nah, teman-teman semua, oke. Ini adalah pola takdir. Nah, takdir pasti berkaitan dengan ar-rojak, ya kan? Nah, rojak ini bisa dua, teman-teman. Sesuatu dikasih, sesuatu yang ditahan. Itu juga rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya sesuatu yang dikasih, sesuatu yang ditahan pun itu adalah rezeki. Jadi penahanan adalah bagian pemberian dari ar-rojak itu tadi, gitu. Nah, kita tidak memahami alur ini. Disangkanya Robun itu harus ngasih terus. Robun itu harus ngasih nikmat terus. Robun itu harus ngasih ini dan itu terus sesuai dengan keinginan kita. Padahal Robun itu tahu, ya. Robun itu tahu apa yang terbaik buat hambanya, gitu loh. Kadang di keep, kadang di give. Nah, jadi tentang keep and give. Kayak keep and give. Nah, i'tirad adalah ketika apa? Ketika kita pengen di give terus, nggak mau di keep. Artinya dia tidak mampu memahami Allah secara komplit. Dia taunya Allah maha ngasih doang. Kalau nggak ngasih berarti bukan Allah. Ini dinamakan dengan
dalam bahasa Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhdisa fil waqti ghaira ma uzhirahullahu fihi. Tidak tersisa kebodohan dalam diri seseorang ketika Allah menampilkan satu takdir, takdir, lalu dia menginginkan ada takdir yang lain yang Allah hadirkan pada saat itu juga. Artinya dia tidak memahami skema ini, dia tidak muraqabah. Nah teman-teman ya, ketika memahami ya skema takdir Allah yang luar biasa deras ini, teman-teman hanya perlu apa? Hanya perlu, misalnya ini kasih contoh lagi ya, ini udah beres ya. Oke, teman-teman hanya perlu apa sih? Di sini nih, bentar ya. Hanya perlu muraqabah. Muraqabatun. Apa itu muraqabah? Tadi ada yang nanya siapa? Turunan dari robun kullasyai, termasuk menahan. Iya menahan. Ya penahanan itu adalah cara Allah memberi gitu. Ya, penahanan adalah cara Allah memberi. Tulis tuh, kuat tuh. Penahanan adalah cara Allah memberi. Nah, yang kita harus lakukan dengan derasnya takdir Allah yang begitu padat itu, teman-teman hanya perlu muraqabah. Apa itu muraqabah? Ini misalnya saya ya, takdir nih. Ini pintu takdir, babul takdir nih sini nih. Babul takdir. Ya, babu takdir. Dengan ilmu Allah, kudratullah, sampai tetanfiz menjadi qadarullah atau takdir. Nah, dari sini teman-teman yang lahirnya set tak ya. Nah kalau kita tidak muraqabah, begitu takdir datang kita langsung ikut main, ikut main. Kalau berupa gift, kita bukan bersyukur sebenarnya, euforia namanya, berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan. Kita ambil itu langsung, kita cengkram, kita masukkan ke kantong kita, ke kolbu kita, kita akhirnya melekat di sini. Nah, kita melekat di sini. Besok datang lagi takdir baru kan, karena takdir itu nggak pernah KW itu nggak pernah bekas, nggak pernah, dia selalu fresh. Nah begitu datang takdir besoknya, ini sesuatu yang keep ya, kalau bahasa Arabnya itu al-man'u ya, al-man'u dari nama Allah al-mani'u ya, ditahan sama Allah. Gipnya itu nggak datang, ini kosong ya, zong. Apa yang kita lakukan? Kesel gak? Kesel. Ya, kita sambil gedor-gedor pintu, mana ini hadiah yang kemarin, apa-apaan ini, nggak datang lagi ya. Oh, mana sih, saya udah lakuin ini, udah lakuin itu, kok ini nggak ada, apa-apaan sih ini. Akhirnya teman-teman semua, dia masuk pada apa? Masuk pada yang dikatakan dalam Al-Quran, waman a'rada an zikri rabbihi fa inna lahu ma'isyatan donka, misalnya. Barang siapa yang iktirad dari mengingat Tuhannya, jadi dia hanya fokus pada kotak kosong ini, tidak fokus pada yang memberi.
Nah, yang memberi itu siapa? Namanya Al-Mun'im, ya, Al-Mun'im. Al-Mun'im. Dia fokus pada apa? An-Ni'mat. Ya, fokus pada nikmat, tidak fokus pada Al-Mun'im. Nikmat itu adalah pemberian, Mun'im yang maha memberinya gitu. Nah, dia marah-marah kan, mencak-mencak. Ya, mencak-mencak. Ini apa-apaan sih? Kok nggak ada, segala macam. Nah, ini dinamakan dengan al-itrad. Denial tuh di sini. Menginginkan satu hadiah yang tidak Allah hadiahkan pada orang tersebut. Nah, padahal teman-teman, kalau teman-teman muraqabah, ya, muraqabah nih, ya, teman-teman tidak ikut terbawa pada alur ini, gitu loh. Muraqabah itu apa? Jadi penonton. Ketika Allah Al-Mun'im ngasih hadiah, tidak sesuai dengan keinginan kita, diemin aja, ya, diamkan aja dulu. Nanti pun ini akan diganti lagi sama Allah dengan sesuatu yang kita inginkan, kan gitu. Karena menurut Al-Imam Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi, kata beliau gini, al-ahwalu kasyahab ya'ti wa yajhab. Ahwal, jadi ketika ini datang nih hadiah, ini akan berdampak pada ahwal. Ahwal itu kondisi batin kita. Kalau dia bagus kita senang, kalau dia jelek kita nggak senang lah gitu ya. Nah, ahwal itu kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi kasyahab, seperti awan, ya'ti wa yajhab. Dia akan datang dan sebentar lagi akan pergi. Nah, dari mana asalnya marah, anger? Ketika kita langsung memponis ini nggak baik, kita langsung memponis ini buruk, kita memponis ini nggak pantas buat saya, akhirnya marah, dendam, kecewa, curiga, depresi, dan lain sebagainya. Ketika apa? Ketika kita langsung menghardiknya. Tapi itu baru dapat gajian kayaknya nih, ya. Yang langsung kita menghardiknya. Padahal banyak kejadian ketika kita udah hardik, kita udah marah, udah ini dan itu, ketika kita diamkan, ternyata akhirnya kita melihat, oh ya Allah ya Rabbi, ternyata ini baik buat saya, ternyata ini adalah kado terindah buat saya, ternyata ini adalah banyak hikmahnya, ya kan? Sering gak kayak gitu? Padahal kita udah marah-marah, ternyata kita akhirnya malu sendiri. Kita curhat nih di mana, di status, biar orang-orang tahu tentang apa, tentang gejolak batin kita. Ternyata teman-teman, ya, setelah kita denial, lalu kita kan akhirnya si kado ini kita mau rubah kan, si kado ini mau kita rubah nih, akhirnya kita bawa ke makhluk, bawa ke ego, bawa ke orang lain dan lain sebagainya. Ternyata nggak berubah juga, gini-gini terus. Bahkan yang lebih parahnya, ketika kita denial, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yasluku ajaban su'ada. Dia akan mendapatkan suluk ajaban su'ada, satu ajab yang terus menerus nanjak gitu. Nih, ketika kita denial teman-teman ya, ini kita nih, terus kita denial, ini realitas, ini kita nih, dengan apa? Dengan ego kita, dengan ambisi kita bawa ke atas kan. Nah, kita tidak bisa melawan takdir ini kan. Maka dalam satu hadis qudsi dijelaskan, anta turid wa ana urid, lam yakun syai'an illa ma urid. Itu apalin teman-teman, itu rumus tuh. Anta turid wa ana urid, lam yakun syai'an illa ma urid. Kamu pengen,
Aku pengen, dan tidak ada yang terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Akhirnya keinginan kita juntai oleh takdir. Nah, ini dinamakan dengan broke, ya. Nah, ini dinamakan dengan musibah. Tidak menerima kondisi saat ini, kita bawa terus, akhirnya jatuh juga. Dan pada akhirnya yang bisa kita lakukan apa sih? Pasrah, teman-teman. Yang kita bisa lakukan adalah pasrah. Jadi pasrah itu adalah ikhtiar itu sendiri. Jadi sabar itu adalah ikhtiar, ridho adalah ikhtiar, dan pasrah adalah ikhtiar itu sendiri. Berdamai, namanya berdamai. Dengan apa? Dengan realitas. Ya. Ini skemanya seperti itu. Nah, ketika kita muraqabah, hadiah yang baik ataupun kurang baik, kita tidak ikut main. Karena ini akan digantikan. Takdir itu tidak mungkin monoton, teman-teman, ya. Hari ini bintang, besok bintang lagi, besok bintang lagi, besok bintang lagi, nggak mungkin, ya. Kita ke puncak, nginep di villa misalnya, indah, kenapa? Karena karena jarang, teman-teman. Bisa setahun sekali, bisa 6 bulan sekali, itu jadi indah tuh. Oke. Tapi ketika kita sudah sering di situ jadi penjaga pilanya, jadi biasa gitu loh. Malah penjaga pila itu lebih menikmati saat dia main ke kota, main ke mall. Ya kan? Nah, takdir pun begitu. Diganti sama Allah hadiah ini, sekarang ini, besok ini. Agar apa? Tidak membosankan. Karena Allah tuh punya Rob itu tadi. Biar apa hidup itu tidak membosankan. Karena hidup itu mempunyai satu sifat yang pasti. Apa itu sifatnya? At-talawun, berwarna-warni. Gak mungkin Allah ngasih ini terus tuh, gak mungkin. Musibah lagi, gak mungkin. Adapun musibah datang lagi. Kenapa? Karena musibah yang datang pertama kali belum kita terima. Itu masalahnya. Belum kita buka, langsung kita tolak, reject. Nah, ketika di reject apa kayak hilang? Enggak. Dia diam di sini, teman-teman. Kita reject lagi, nyimpen lagi di sini. Reject lagi. Akhirnya begitu udah reject, disimpan di depan rumah kita, datanglah dia bersama dengan teman-temannya, dengan santri-santrinya nih. Akhirnya rumah kita penuh dengan apa? Dengan musibah. Yang kita namakan ini seperti musibah yang tidak pernah ada hentinya. Kenapa ini kita reject terus, Pak? Belum kita terima. Ya tentu terima dulu aja, apapun itu. Sakit terima, ya, bokeh terima, ya. Akhirnya mainnya keroyokan, bener tuh. Kita satu orang, ya habis digebukin. Nah, kita digebukin. Ya, digebukin gitu tuh. Terima aja dulu, teman-teman. Nah. Ya siap Kang Maidin, siap. Badaid ya, salah badaid. Selepas ini kita ngaji tentang apa? Tentang Asmaillah Husna. Nah, digebukin kita nih, boys, bawa santrinya banyak ya, bikin ormas dia. Ada kita gebukin. Terimain satu-satu, sakit terima nih, ya, terima, syukuri, tek, masuk kan, keluar dia akhirnya, bokeh, terima, syukuri. Akhirnya keluar lagi nih, 1 keluar, 2 keluar, 3 keluar, 4 keluar. Akhirnya one by one, nantinya one by one gitu. Makanya nikmat pun nggak boleh ditolak. Ya, nikmat pun nggak boleh ditolak. Ya, nikmat pun nggak boleh ditolak. Bisa ada orang ngasih duit ke kita nih, ya, ini pada sedikit, enggak, saya nggak mau, udah buat bapak aja, nggak boleh. Ya, nikmat aja, ya, nggak boleh ditolak, apalagi musibah, teman-teman.
sok-sokan zuhud ya, biar dikatain zuhud. Enggak, saya nggak butuh ya, ini buat bapak aja. Terima aja teman-teman ya, terima aja. Pengen dikatain zuhud katanya. Ada orang ngomong, Kang noreknya berapa? Enggak, saya nggak butuh. Jangan temen, udah kasih aja ya. Itu digerakin sama Allah. Dia pengen ngasih rezeki. Jadi apa? Wasilah kocoran rezeki, terima aja. Jangan sok-sokan gitu. Akhirnya nyesel kan. Terima aja temen-temen ya. Saya nggak pernah nolak rezeki ya. Ya nggak pernah. Itu banyak kayak gitu nolak rezeki. Kalau nikmat tolak nanti datangnya enggak jadi berubah, jadi berubah penyesalan, jadi penyesalan. Dan hikam tuh nggak boleh. Kalau kita belajar hikam tuh ada fase di mana kita nggak boleh nolak rezeki. Bah terima bah tuh, jangan sok-sokan bah. Cara menerima itu gimana? Tadi kan udah dijelasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kenapa sih kita menolak? Nah, kenapa kita menolak? Ini rahasianya di sini teman-teman. Dalam Quran tuh ada afaro'aita manit takhoja ilahahu hawahu. Ada kan dalam Quran tuh? Surat apa coba teman-teman cari ya. Afaro'aita manit takhoja ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang menjadikan ilah hawa nafsu sebagai ilahnya gitu. Nah hawa nafsu sebagai Tuhannya. Jadi kenapa kita denial? Karena kita melihat segala sesuatu itu berdasarkan apa? Ilah hawa kita, hawa nafsu kita, desire kita. Kalau sesuai ya dalam Quran itu jelaskan tentang manusia yang togo itu kan. Kalau dikasih Allah sedang memuliakan saya, kalau Allah tidak ngasih Allah sedang menghinakan saya. Ada kan tuh dalam Quran ya Al-Jasiyat. Ada kan? Kenapa? Tuhannya adalah hawanya, bukan Allah yang dia sembah ya, bukan Allah yang dia sembah, tapi yang disembah adalah hawa nafsunya, desire-nya itu tadi. Akhirnya dia banyak iktiradnya, banyak komplainnya dengan Allah gitu. Wa amal insanu iza mabtalahu. Ada kan tuh? Coba cari teman-teman. Wa amal insanu iza mabtalahu. Teman-teman cari tuh ayatnya. Fayaqulu rabbi ahanan. Ya, Tuhan sedang menghina saya. Ketika Tuhan tidak memberikan apa yang saya inginkan. Dan apabila dikasih nikmat, dia ngomong, Tuhan sedang memberikan saya sebuah kemuliaan. Nah, itulah manusia tuh. Itulah manusia. Yang dia sembah siapa sebenarnya? Hawa nafsunya, bukan Allah. Ya. Gitu. Jadi kita sadar kan, Tuhan kita selama ini bukan Allah kan. Tuhan kita selama ini adalah hawa nafsu. Ya, tobat. Teman-teman, tobat ya. Tobat, ayo tobat. Aduh. Maka kata siapa? Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nih. Ya. Tuhan yang kau sembah ada di bawah telapak kakiku. Tuhan yang kau sembah ada di bawah telapak kakiku. Apa itu hawa nafsunya? Tuhan saya sudah mampu menertibkan hawa nafsunya. Nah kamu masih menyembah hawa nafsu kamu gitu.
Nah ketika teman-teman semua ya, oke saya kasih suluk nih, suluknya muraqabah tadi sudah paham ya sistemnya tuh. Nah teman-teman ketika ada apapun cermati dulu, jangan langsung ditahkim, jangan langsung diponis ini baik buruk, udah cermati, diamkan dulu nih. Set, 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 set. Dari situ teman-teman dapat banyak ilmu. Assalamualaikum, izin ikutan, daftar dulu teh, daftar. Ya, dari situ teman-teman dapat ilmu banyak sebenarnya. Nah, maka kata Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami, ya, beliau tuh sang pengamat. Ya. Kata beliau gini, ya, antum akhaztum minal maiti ilal mait. Kamu semua ngambil ilmu dari yang mati kepada yang mati. Apa? Berupa suhuf, atau berupa apa? Berupa sesuatu yang kering. Ya. Suhuf namanya, suhuf tuh buku. Teman-teman ngaji di TikTok misalnya, ngaji di Google, baca-baca gitu. Oh, begini. Mantep ini. Atau ikut comal, ya saling diskusi langsung debat. Nah itu apa? Antum akhadtum minal mait ilal mait, atau chat GPT. Sebenarnya apa kata Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami? Kamu mengambil ilmu dari yang mati kepada yang mati. Ya. Kamu mengambil ilmu dari yang mati kepada yang mati. Sedangkan aku, kata Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami, beliau ngomong gini, wa ana akhaztu minal hayyil ladzi la yamut. Sedangkan aku mengambil ilmu dari yang tidak pernah mati, dari Sang Maha Hidup. Apa itu? Takdir itu sendiri, teman-teman. Ya, takdir itu sendiri. Karena takdir itu membawa pesan. Ya, saya bahasakan Rasul kemarin tuh, itu membawa pesan. Nah, ketika teman-teman mampu membuka pesannya dengan acceptance, di situ teman-teman dapat hikmah banyak. Ilmunya nggak bakal habis-habis. Ya. Ilmunya nggak bakal habis-habis. Nggak ada tuh istilahnya besok ngaji ya, ceramah ya, ibaratnya ngasih kajian ya, buka Google dulu, ya, buka chat GPT dulu, bikin nyiapin makalah segala macam. Begitu diceramahin lupa. Bukan seperti itu. Teman-teman mampu mendapatkan ilmu di takdir harian. Ya, mendapatkan ilmu di takdir harian. Ya. Di situ teman-teman banyak tuh gurih, jadi ilmunya tuh gurih. Kenapa? Karena ngalamin langsung. Bukan lagi katanya, bukan lagi sepertinya gitu, bukan. Tapi teman-teman ngalamin langsung proses muamalah dengan Allah tuh melalui takdir. Teman-teman jadi apa? Jadi berminyak, bersantan nanti dicari orang tuh. Kalau udah berminyak, bersantan dicari orang. Kenapa? Teman-teman sudah mempunyai kebijaksanaan gitu. Apakah hasil dari buku? Apakah hasil dari comal-comal? Bukan. Teman-teman ngalamin langsung. Faktual, betul, faktual. Saya pernah dulu ya teman-teman semua diminta ngajar di satu tarekat. Tarekat nih, itu mah pakaiannya udah aneh-aneh lah ya. Pakaiannya udah aneh-aneh ibaratnya. Gamis. Pakai apa? Kayak supi-supi Eropa lah gitu ya. Dia pengen ngebahas Nur Muhammad. Saya awal ngaji dulu, awalnya tuh pengen tahu ini kalau dikasih Nur Muhammad pantas nggak kan gitu. Saya tanya, di sini ada yang pernah ngalamin proses ini belum? Proses wijhah yang pernah saya bahas tuh. Ija patala ka wijhata minat ta'aruf fala tubali, yang itu tuh. Saya bahas itu sama saya masukin ke ilmunya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
tentang proses takdir sampai dia ngangkat bendera putih. Oh, kalau sampai situ kami belum Pak Ustadz kayaknya. Kata saya, percuma saya ngajar Nur Muhammad juga cuman hanya jadi informasi doang. Buat apa gitu ya? Mubazirin ilmu. Teman-teman kalau udah nyampe di sini nih baru ngomong sama saya Nur Muhammad gitu. Karena memang mubazir yang ngomong-ngomong kayak gitu, kalau belum dapat langsung zauknya ya mubazir gitu. Ya buat gaya-gayaan doang akhirnya gitu. Buat gaya-gayaan doang. Dia tidak mengalami langsung fase di mana berinteraksi dengan Allah. Akhirnya cuman status doang. Akhirnya cuman jadi itu doang gitu. Makanya guru-guru dulu nih. Guru-guru tarekat dulu. Ini zaman ke kelas-kelas Tua Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, kelasan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi itu sufi-sufi Baghdad saat itu dulu nih ya. Ketika ingin menjadikan seseorang menjadi muridnya itu ujiannya berat, harus udah copot dulu ya, aku 2 aku 3 harus udah copot. Timbul tiflul ma'ani, baru dia mau ngajarin ke si muridnya itu. Nah, kalau zaman sekarang enggak teman-teman ya. Cuma saya bisa ngelihat aja, oh ini udah pernah copot nih, ini belum copot, tapi bareng-bareng aja dipukul sama rata gitu ya. Biasanya di NK itu udah pada copot semua, cuman begitu copot bingung mesti kemana nih. Akhirnya larinya ke Comal, larinya ke YouTube, larinya ke kesadaran gitu loh. Padahal udah copot nih, kalau udah copot di tarbiyah jadi teman-teman. Ya udah copot di tarbiyah jadi sebenarnya. Enggak, kalau udah copot tuh awal namanya spiritual awakening. Udah bangun kan? Nah kalau udah bangun mau ngapain? Teman-teman mandi, ganti baju, berangkat kerja kan gitu. Ada peran kan? Nah ini yang bingung tuh teman-teman harus ngapain setelah sudah copot ini gitu loh. Kalau nggak ketemu guru akhirnya teman-teman tidur lagi, dan mau ngapain saya? Tidur lagi kan, ngorok lagi, akhirnya bangun lagi gitu, berulang ya, namanya reinkarnasi ya, reinkarnasi gitu, itu lagi tuh kan teman-teman ya. Saya yakin kalau di NK tuh teman-teman udah copot gitu, tinggal digosok nih, kalau batu tuh digosok aja set. Jadi temen, ayo langsung kita berkiprah untuk umat, untuk masyarakat. Akhirnya kan temen-temen jalan ngaprak kemana-mana kan, ngabisin waktu, ngabisin tenaga. Malah yang lebih parah disasarin ke apa, ke Hodam, ke jin-jin, ke hal-hal yang berbau supranatural kan. Ya udah itu temen-temen sudah bangun, cuman diajak jalan-jalannya yang salah. Ini bawanya ke supranatural tuh, main Hodam, main apa lagi, keris-kerisan, banyak-banyakan wirid. Temen-temen diajak mengudara kemana, ke gunung kayak gitu-gitu, capek. Seperti halnya ya Al-Imam Abi Hasan Ali Asyadzili. Teman-teman baca ada biografi dari pendiri tarekat Syadziliyah, bagaimana beliau proses bertemu dengan gurunya, Al-Mashishi namanya. Belum nyari guru mursyid sampai ke negeri yang antah berantah jauh. Ketemulah seorang sufi. Lu ngapain kemari tong, ibadah gitu. Guru lu tuh ada di kampung lu sendiri gitu. Ya, guru lu tuh ada di kampung lu sendiri. Baik lagi beliau ketemulah sama Syekh Mashishi itu. Nah sama Syekh Mashishi ternyata nggak disuruh ngapa-ngapain. Disuruh ngapain teman-teman? Bergelut langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses takdir. Maka lahirlah perkataan dari beliau nih, Syaikhuka
laisa man taba'aka. Guru engkau bukanlah orang yang membuat engkau lelah. Walakin guru engkau adalah orang yang langsung membawa engkau menuju babullah, pintunya Allah, ngejorongin engkau. Ha anta wa rabbuk, nih kamu dengan Tuhanmu sekarang ya. Kamu bermuamalah gitu. Adapun aku nonton aja, ngelihat kamu berinteraksi dengan Tuhan. Patah tulangnya pijit lagi sama gurunya. Udah main lagi sana gitu. Ngaji namanya tuh patah tulang tuh ngaji, tarbiyah. Patah-patah lagi kan. Buktinya teman-teman patah tuh kalau nggak ngaji sehari 2 hari main kan. Comal gitu. Atau ya, akhirnya apa? Main sendiri-sendiri nih, bergerilya nyari besok Ustaz bahas ini saya nyari. Ternyata begitu dia nyari nggak sama dengan pembahasan kita. Kayak gitu. Patah lagi, pacit lagi, yuk main lagi sana gitu. Untung kita tuh ngaji sering teman-teman ya, ngajinya sering. Tadinya mau seminggu sekali aja saya tuh ya. Seminggu sekali. Terus ada sekjen, udah nih ya udah Ustaz jangan seminggu sekali Ustaz ya, bahaya. Ya udah setiap hari akhirnya gitu. Tadi seminggu sekali aja ya, karena saya pun banyak kegiatan di luar kan, ngajar di masjid, di majlis taklim. Saya pun ada keluarga. Tadinya mau kayak gitu, udah seminggu sekali aja lah. Jadi TikTok itu cuman ini gitu. Dan udah kan, jangan Ustaz jangan. Udah tiap hari gitu. Kayak gitu temen-temen, patah tulang, dikerok lagi. Yuk main lagi, udah sana, udah aman. Main lagi. Berbentuk takdir lagi kan. Jedet ketembak lagi, beset lagi, ya beset lagi, pijit lagi, ayo main lagi. Nggak apa-apa, emang begitu prosesnya, emang begitu. Saya pun ya sering besot ya, karena kan ketemu gurunya sebulan sekali itu ngaji, itu untuk merapihkan kembali file-file itu tadi, ya besotnya ditambah lagi kan, udah ngajar lagi gitu, sama ya, sama. Kayak gitu tuh proses. enggak teman-teman ya, kalau lagi patah tulang nggak apa-apa, namanya sedang berobat jalan ya, sedang berobat jalan namanya ya, nggak apa-apa ya, santai aja teman-teman ya, santai aja. Yang ngecas ruhan ya, saya jadi muridnya Ustaz. Jangan temenan aja, enak aja temen-temen ya. Enak aja temen tuh enak, sahabat aja, sahabat. Aman sampai sini, aman ya teman-teman ya. Tadinya bikin workshop berbayar 100.000 aja, pada keluar dari grup, apalagi workshop kayak gitu. Enggak kepikiran saya bikin workshop. Jadi kalau workshop itu nggak ada ikatan ruhaniahnya teman-teman. Jadi teman-teman hanya sebatas menikmat ilmu. Saya nggak mau kayak gitu. Teman-teman harus ada ketersambungan ya, antara saya dengan teman-teman itu aja. Ya kalau workshop nggak ada ketersambungan, ya berbayar udah gitu doang kan, tapi nggak ada ininya, nggak ada ketersambungan ruhaniahnya. Jangan ditolak Ustaz. Nanti itu mah ketum aja itu, ketum itu abad itu.
Mas Ustadz, karena banyak orang dakwah malah menakut-takuti tentang neraka. Ya karena kitanya masih kayak anak kecil, ya masih anak kecil, ya umatnya masih kayak anak kecil, jadi harus ditakut-takutin. Kalau sudah dewasa nggak perlu takut-takutin, gitu aja sih. Ya kita punya anak kecil nih, oke, dia nggak nurut sama kita, awas kamu kalau nggak mandi gini-gini. Tapi kalau dia sudah besar, sudah dewasa, ya nggak bakal ngepek lagi sama hal-hal seperti itu gitu. Di mana alamatnya? Saya di Bogor, Teh Sylvia, Sylvia di Bogor. Teh Sylvia di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh noda ini pemain awal nih, dari dulu beliau ikut, sekarang sibuk. Oke teman-teman, ya kita lanjutin. Nah, yuk kita perdalam lagi tentang ilmu ini teman-teman ya. Ya, kita perdalam lagi. Tadi kan saya sudah gambarkan kan tentang 3 ini kan, tentang Ayuh Hadisa. Nama saya Muhammad, gampang diingat kan, Muhammad. Jadi gini nih, Ayuh Hadisa, saya gampangin aja, hadisun, realitasnya, kejadian. Hadisun, kejadian yang pertama. Yang kedua, fil waqti, al waktu. Sorry. Al waktu, timing. Zohar. Nah ketiganya ini kita tolak. Kejadian, waktunya nggak tepat, realitasnya juga nggak tepat gitu. Kita tolak semua. Dengan apa? Dengan cara al-i'tirad kan. I'tiradun, denial. Nah teman-teman semua ya, denial. Jadi ini ilmu ini bisa teman-teman kasih langsung ke saudara-saudara, ke orang-orang ya, kasih aja. Kalau teman-teman nggak bisa ngomongnya, setel YouTube ini di dekat kupingnya gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah ini denial. Karena kalau denial itu resikonya begini. Waman yu'arid an zikri rabbihi yaslukhu azaban su'ada. Barang siapa yang i'tirad, denial terhadap Tuhannya, yasluku ajaban su'ada, orang tersebut akan diberikan suluk ajaban su'ada yang setiap harinya meningkat terus kayak gitu ya. Itu yang paling berbahayanya. Akhirnya hidup dia tuh hanya dari satu masalah menuju masalah lagi, menuju masalah lagi, menuju masalah lagi, menuju masalah lagi, tidak entas-entas. Jadi hanya putaran masalah aja tuh. Cara keluar dari sini gimana teman-teman? Sadari, cukup dengan menyadari loh. Menyadari bahwa selama ini saya itu i'tirad. Ya, cukup menyadari selama ini saya itu i'tirad. Selama ini saya itu banyak denialnya. Selama ini saya banyak menolaknya gitu. Jadi cukup itu aja. Ya, cukup teman-teman menyadari saya itu sedang i'tirad. Terima, nah itu kuncinya adalah terima, acceptance. Menerima saya itu sedang i'tirad. Karena teman-teman, kalau teman-teman tidak menerima teman-teman sedang i'tirad, akhirnya teman-teman hidup putaran ini semua. Putaran ajab namanya. Jadi bahasa Quran tuh ajaban su'ada. Apa itu ajaban su'ada? Dari satu waktu begini terus, tek gini, nanjak terus. Mending kalau bulat gini teman-teman ya,
Ini kan rata nih. Ini mau begini. Satu, naik lagi berat, naik lagi lebih berat, naik lagi terus, 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 begitu terus dan begitu terus sampai kapan? Hatta maut, sampai mati teman-teman berada dalam kondisi yang lelah seperti ini. Secapek-capeknya tukang bangunan, dia tahu kapan istirahat, kapan berhentinya. Ya, capek-capek tukang bangunan ya, tahu dia tuh kapan berhentinya, kapan pulangnya. Oh, jam 5 saya pulang. Capeknya ada diemnya. Nah, ini yang lebih parah lagi, kita hidup lelah. Ya, lelah banget. Tapi kita nggak tahu ini kapan berakhirnya. Kira-kira asik gak hidup kayak gini? Ya, dari satu kecapean menuju ke pencapaian lagi, tidak pernah menemukan kerehatan dalam hidup. Dan kita nggak tahu ini kapan berakhir, ya Allah. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena awalnya kita denial, menolak. Capek kan? Nah, mending kalau capek itu hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita punya istri, istri kita pun kena damprat. Kalau kita punya anak juga kena damprat. Kalau kita punya bawahan juga kena damprat. Jadi keletihan hidup ini tertularkan pada anak kita. Akhirnya anak kita mendapati karma yang sama ibaratnya. Apa sih karma? Genetik seperti ini. Karena dia melihat ayah ibunya itu tidak pernah santai dalam menjalani hidup. Akhirnya tertanam oleh anaknya. Anaknya nggak ngaji, akhirnya kena lagi psikologisnya. Dan ini teman-teman semua akan melahirkan generasi sengsara namanya. Putus sama teman-teman dengan menyadari aja, gampang kok menyadari. Saya tuh denial, saya tuh bodoh, saya tuh banyak kurangnya. Tevera, saya Tevera, ya. Sadari aja nih, kita tuh sedang berada di sini. Infonya dicetak dan dibawa ke gen selanjutnya itu jadi DNA. Mantap itu ya. Terus. Putus teman-teman dengan cara ngaji. Sadari kita sedang denial. Oke, siap Tevera. Nah, sadari aja. Teman-teman, sadari. Maka akan diputus tek. Teman-teman semua pasti ada dapat cetak biru ini dari orang tua gitu pasti. Kalau teman-teman ngaji tercerahkan, oke? Teman bisa mutusnya. Sesimpel itu sebenarnya, sesimpel itu mutusnya tuh. Asal teman-teman mau menyadari, ya, menyadari apa? Menyadari teman-teman sedang dalam kondisi denial. Nah, ketika teman-teman menyadari saya itu denial, akhirnya teman-teman masuk pada apa? Masuk pada taslim namanya, surrender kan? Surrender, berserah diri kepada Allah. Yang tadinya ya betul, karakter itu karakter tidak santai. Nah, karakter tidak santai. Karakter berburu, ya. Karakter berburu. Karakter berburu namanya. Yang tadinya nih kalau di sini nih, simpel kalimatnya.
Ya, taslim menyerah. Yang tadinya kalau di kita di sini nih, gimana Allah? Gimana pakai tanda koma kan? Gimana Allah? Kita selalu bertanya-tanya. Sudah ini gimana lagi ya Allah? Gimana lagi ya Allah? Akhirnya menjadi apa? Hilangin ininya nih. Ya, hilangin ininya. Akhirnya menjadi gimana Allah? Sudah tidak ada pertanyaan tanya lagi. Ya gimana Allah? Jadi sudah tidak ada koma, sudah tidak ada tanda tanya. Nah ini kalau bisa bikin baju cakep teman-teman ya. Gimana Allah? Akhirnya jadi apa? Atur aku. Ya, atur aku. Kumah Allah. Jadi kumah Allah-nya bukan denial juga bukan ya. Kan ada orang yang kumah Allahnya ada. Ada kumah Allahnya tuh ada juga. Kumah Allah tuh gini. Aing hirup kieu wae bahasa Sundanya ya. Saya hidup begini aja nih. Udahlah gimana Allah aja, itu denial namanya, masih denial. Ya bukan kepasrahan. Ya bukan kepasrahan. Badan saya bercahaya amat teman-teman ya. Mengandung nur ini, nur teman-teman. Nur Abah Asep. Ya. Kokohnya shimmer jadi bercahaya. Nah teman-teman, kalau udah nyampe sini, yang gimana atur aku, ada tandanya. Yang pertama gini nih. Nah teman-teman nih tandanya, tulis aja. Ini saya udah ya, hapus ya. Nih. Tanda yang pertama nih. Yang pertama adalah tumak ninah. Tumak ninah. Ya tumak ninatun. Ada yang bersin nyebut. Itu khodam saya, khodam. Tumak ninah. Itu yang pertama tuh tanda kita taslim adalah tumak ninah. Apa yang dinamakan dengan tumak ninah? Tumak ninah itu jeda yang tadi disebut sama Kang Diras. Ya kita mampu menjeda segala sesuatu. Tidak langsung refleks. Tumak ninah tuh. Teman-teman coba lihat film-film yang hero-heronya itu udah dewa ya, hero-hero dewa tuh. Contoh kayak apa? Kayak orang-orang yang seperti Kung Fu Hase, teman-teman tahu film Kung Fu Hase nggak? Tapi si Stephen Chow-nya sudah jadi level dewanya tuh. Dia mempunyai ini tumak ninah namanya. Atau pemain bola yang jago, tumak ninah semua. Namanya penguasaan bola. Jadi nggak gerusak-gerusuk kan, tahu timing, kapan diem. Jadi diemnya itu adalah gerak itu sendiri gitu. Jadi diemnya adalah gerak itu sendiri. Kapan dia harus berlari, kapan dia harus ngesut, tahu. Sudah apa punya tumani. Nah, ya kalau saya jadi super saya Goku tuh di sini, ya Goku tuh di sini super sayanya cuman.
super saya tuh di sini. Kayak Messi ya kan, jalan kan, mencermati, murokobah namanya tuh. Nggak asal yang penting jalan aja kan, yang penting kelihatan sama pelatih gerak-gerak aja, capek sendiri teman-teman. Hidup pun sama begitu. Kayak Messi ini tuh Manina, tahu-tahu kalau ada timingnya lari jebol aja gitu. Nggak beda sama Tarkam tuh ya penting lari aja. Penting lari, kelihatan capek ya kan, tapi nggak dapat apa-apa. Nah hidup kita kenapa capek nggak dapat apa-apa? Seperti kita main di Tarkam teman-teman, nggak tahu seninya dalam kehidupan itu. Nah, kita tuh kayak main Tarkam, yang penting capek, yang penting lari, tapi nggak dapat apa-apa. Akhirnya ribut kan, ya udah. Tuh kenapa hidup kita ribut terus? Karena kita sedang ditarkam, ribut sama istri, ribut sama ini, sama itu, main otot kan, ya. Kalau orang sudah nyampe tumakninah, tandanya dia sudah berada dalam apa? Berada dalam taslim itu tadi. Bola lewat orang nggak boleh lewat tuh teman-teman ya. Ayo jadi pemain bola profesional, jangan ditarkam terus, capek, gajinya kecil, sponsornya paling warung si abang, ya kan? Warung si abang lagi sponsornya. Kalau nyampe sini nih, sponsornya beda lagi, ya sponsornya beda lagi teman-teman. Ya, mobil, motor, ini di sini nih. Beda tuh. Kalau di sini apa? Ya sponsornya ya paling huduk kayak gitu-gitu. Kalau nyampe beda lagi. Tahu timing. Yang paling penting tahu timing, itu tandanya kita sedang berada dalam makom tumakninah. Nah, ini yang pertama nih, temen catat. Ya masih submission. Betul, masih submission. Belum tafwid. Ya belum tafwid. Nanti ada lagi, kalau tafwid ada lagi. Yang kedua nih teman-teman, ya. Ustadz Gus Smart. Saya dididik sama ini, sama Abah Tito. Ya. Sahlun la yusrun. Apa yang dimaksud dengan sahlun la yusrun? Sahlun tuh gini, mudah, tidak sulit. Setelah kita tumanina teman-teman, hidup kita hanya dipenuhi oleh kemudahan dan kemudahan. Dari kemudahan menuju kemudahan lagi, dari kemudahan menuju kemudahan lagi gitu loh. Seperti halnya si Messi, kayak ngedribble bola kayak gampang kan. Coba teman-teman main, ya 15 menit udah tepar. Apalagi ngerokok Samsu, ya 10 menit udahan itu mah. Kayak mudah kan main bola itu. Coba main 15 menit, mau udah. Kalau yang napas kita bako udah. Pak ganti pak, saya pak ganti pak. Pak udah pak ganti pak, saya udah nggak kuat pak. Udah kunang-kunang mata, udah bisa ngeliat alam malakut itu. Pas udah ngeliat malaikat pak, udah mau nyabut nyawa saya, pengganti saya pak. Tapi ketika teman-teman udah profesional dalam ketaslimannya, udah tumaninah nih, ya, maka segala sesuatu akan apa? Syahlun, menjadi mudah. Ngajar mudah, nyari duit mudah, ngerekrut orang mudah, bikin yayasan mudah bah, bikin tempat pesulukan mudah, ya, dipermudah semua sama Allah. Kenapa? Karena ada bahasa begini nih, ini dari Rasulullah SAW. Teman-teman tulis ya, bikin MLM apa bisa,
Kak Agus mana? Kak Agus tuh nggak ada. Ada kali Kak Agus? Coba Kak Agus bah, Japri bah, mana Kak Agus? Nah. Kullun. Kak Agus mana? Kak Agus ada nggak? Kangen saya sama beliau. Nah, kullun muyasyarun lima khuliqallah. Segala sesuatu akan dibuat mudah terhadap apa-apa yang diciptakan oleh Allah untuk dirinya. Nah, ketika kita tumakninah, taslim nih teman-teman ya, akhirnya kita tahu Allah menciptakan saya untuk apa. Akhirnya dia hidup dengan kemudahan-kemudahan. Adapun sulit cincai di ditanganinya. Jadi dia hidup sesuai dengan apa yang Allah kasih gitu loh, kemampuan itu, dan dia hidup di situ. Kulun muyasyarun lima khuliqallah. Kelihatan kan? Lima khuliqallah. Seseorang akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung tentang apa yang memang Allah ciptakan untuk orang tersebut. Jadi kita sudah tahu bakat kita kan, oh bakat kita di sini, kita perdalam itu. Dari situlah kita menghasilkan rizki teman-teman. Allah menitipkan rizki dari situ, menitipkan koneksi dari situ. Karena kita sudah mulai tahu. Nah itu tanda-tanda kita sudah berada di makom taslim. Kalau kita udah di sini teman-teman pertahankan ya istiqomah. Jangan apa? Jangan pindah gitu. Pomo ngikutin ini rame ikut. Ini ikut. Jangan. Teman-teman udah ya di sini aja. Stay di sini. Stay aja di sini. Ulu muyasyarun lima khuliqallah. Itu pegang. Segala sesuatu akan dipermudah oleh Allah tergantung untuk apa dia diciptakan. Seperti itu bahasanya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sampai sini ada yang tanya dulu teman-teman. Halo. Top tat kayak kopi. Ngopi dulu teman-teman, ngopi. Oh teh Arab. Teh Arab. Cara berpasrah diri yang benar gimana Mas Ustaz? Jadi pasrah itu tidak ada caranya. Nggak ada caranya. Semakin kita nyari tahu cara pasrah, semakin kita tidak pasrah. Siap, ketua sukuku. Jadi pasrah itu lahir ketika kita sudah apa? Sudah memahami diri kita itu bodoh dengan segala pengaturan kita tuh. Akhirnya udah gak mau ngatur lagi, gimana Allah aja. Kepentok dulu. Nanya norek atau dana Ustaz buat ngopi-ngopi jamaah di sana. Ke Kang Isep aja, Kang Isep tuh. Ya kalau mau sedekah ke Kang Isep aja. Tawakal. Ya tawakal tuh mentok ya. Dia tawakal, taslim, tafwid. Tawakal, taslim, tafwid. Itu urutannya tuh. Kalau tawakal, teman-teman masih ada goals, masih ada cita-cita kan. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu namanya tawakal. Kalau taslim, teman-teman sudah nyerahin semuanya, udah atur aja ya Allah. Tafwid lebih tinggi lagi ya. Tafwid lebih tinggi lagi.
Nanti dijelaskan insyaallah tentang tauhid. Ngadepin suami yang mau menang sendiri gimana Pak Ustadz? Ya harus dikasih temennya biar menang berdua ya. Harus dikasih temennya teh. Tergantung bakal udah kepentok masih keras juga. Kasih piala juara satu egois. Servisnya harus bang. Ustaz bolehkah berzikir sambil tidur? Boleh dong, dalam Quran juga ada. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, kan qiyaman wa qu'udan. Berdiri, duduk. Berdiri, duduk. Letak usaha di mana tadi? Ini usaha. Kita ngaji tuh usaha, teman-teman ya. Usaha untuk memperbaiki diri kita sendiri kan. Ikhtiar tuh usaha. Sholat usaha. Berzikir usaha. Jadi semua tuh usaha sebenarnya. Jadi surrender itu bukan kita berusaha dulu baru kita lepas, bukan. Surrender itu sudah dari awal. Ya, dari awal kita menyerahkan kepada Allah. Tuh. Nah, sedari awal kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah gitu. Itu dinamakan dengan surrender. Jadi sedari awal. Bukan udah mentok, udah hancur, baru ke Allah, bukan seperti itu. Dari awal kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya. Enak banget nih susunya teman-teman. Oh teh, ya teh. Teh susu kan? Teh rempah. Kalau nggak ada keinginan, apa jadi nggak hampa? Manusia tuh nggak mungkin nggak punya keinginan. Ya. Nggak mungkin nggak punya keinginan. Manusia tuh selalu pasti punya keinginan. Bahkan sekalipun kita tidak menginginkan punya keinginan, itu adalah bagian dari keinginan itu sendiri gitu. Jadi mustahil manusia nggak punya keinginan, itu mustahil. Jadi bukan untuk menghilangkan keinginan, bukan sebenarnya. Ya bukan itu. Berarti kalau sudah usaha terus sunat berarti baru dimulai. Ya baru dimulai itu, kita udah mentok ya baru ternyata baru dimulai. Ya Allah. Ustadz bagaimana menyelaraskan keinginan dengan keinginan Allah? Siap, nanti akan kita bahas. Ustadz bedain petunjuk sama cobaan gimana menurut Ustadz? Nanti kita bahas. Ya nggak mungkin manusia itu nggak punya keinginan tuh. Yuk teman-teman, kita ini yuk, kita dengerin hadis qudsi. Ya pertanyaan teman-teman tuh nanti akan terjawab. Ya teman-teman dengerin aja. Ya dengerin. Jadi hadis qudsi yang ya benar Adam anta turid wa ana urid itu ada panjangannya. Nah teman-teman dengerin aja, nanti akan kita bahas ya. Yaqulullah ta'ala. Oh ya siap. Kok Pak Wakil sih? Pak Wali itu wali kota, masa Pak Wakil. Pak Wali kota. Kalau wakil mah kemarin, sekarang sudah jadi wali kota Pak Dedi. Insya Allah saya besok di At-Tahiriyah. Ya teman-teman nih dengerin ya, dengerin. Oh Kang Jainalnya bukan Pak Walinya. Oh siap dah. Saya kalau sama Pak Jainal belum ngobrol.
Mudah bisa ngobrol dalam besok. Ya, jangan banyak orang gitu, jadi kita ngobrol dalam terkait kebudayaan, terkait ini dan itu ya, insya Allah besok. Ya, teman-teman yuk kita lihat, dengarkan dulu. Siap. Nanti teman-teman di akhir kajian akan saya kasih nomor saya untuk masuk ke grup ya. Jadi ngaji sampai beres sampai jam 11 paling ya. Beres sampai jam 11. Nah, kita dengerin dulu yuk. Yaqulullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi teman-teman. Ibni Adam, turidu wa uridu. Wahai anak Adam, turidu kalian semua ingin, wa uridu dan aku pun ingin. Wala yakunu ilama uridu, dan tidak akan ada yang terjadi kecuali apa-apa yang aku inginkan. Fa'in salimta, maka apabila kalian semua taslim, menyerahkan dirimu kepada Allah, kepadaku, fima uridu, terhadap apa-apa yang aku inginkan, nah, a'taituka, aku akan memberikan kepadamu ma turidu, apa-apa yang engkau inginkan. Wa in naja'tani, dan apabila kalian naja'tani, i'tirad, denial, melawan terhadap apa yang sudah menjadi keputusanku, bima uridu, terhadap apa-apa yang aku inginkan, atba'tuka, maka aku akan membuat kalian lelah, fima turidu, terhadap apa-apa yang kalian inginkan. Nah, ini yang paling mantapnya nih. Summa la yakunu illa ma uridu, kemudian tidak akan ada yang terjadi kecuali apa-apa yang aku inginkan. Udah mah kita dibuat capek, tetap hasilnya adalah apa yang menjadi keputusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa nggak? Ini yang membuat hidup kita tuh capek. Pada akhirnya kita hanya bisa menerima kepastiannya Allah. Ya kan? Nah, udah capek tetap kalah. Ya udah hangus tetap kalah. Dan akhirnya hanya kita bisa apa? Menerima. Yang bisa kita lakukan hanya menerima. Sudah babak belur, ditimpa oleh takdir, akhirnya ya gimana lagi ya, nama juga sudah keputusan Allah kan, akhirnya begitu kan. Kenapa nggak sedari awal teman-teman? Nah, taslim itu menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat anggaran, menghemat duit. Taslim itu, kalau itirad ngehabisin banyak waktu, habis ya, waktu habis nih, tenaga habis, terus energi habis, malu iya, seperti yang sudah teman-teman lakuin, kesini mari nyareatan, biasa dari bahasa kita tuh nyareatan, kesini kesitu, begini begitu, akhirnya tidak ada yang terjadi apa-apa kecuali yang memang Allah sudah putuskan. Teman-teman yuk lihat ya di TikTok kita, di beranda kita nih ya, yuk kita lihat kita, ada nggak orang-orang yang cacat fisiknya? Ada yang tangan, ada yang bogel nih, ada yang bogel kan, tapi dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, dia menertawakan dirinya sendiri kan, sudah damai, artinya nih dapat duit nggak dari situ? Ucok babak lah. Kalau dia tinggi normal dapat duit nggak? Terkenal nggak kira-kira? Enggak kan? Karena dia seperti itu bentukannya ya. Lalu dia menerima, jadi dia sarang duit. Itu sudah Allah bukti-buktikan. Ini mereka-mereka yang sudah menerima keputusan Allah. Disitulah jalan rezekinya yang tadi saya jelaskan. Sahlun layasulun, dipermudah kehidupannya, tidak dipersulit. Ketika dia denial,
tidak menerima, kenapa aku yang berbeda, kenapa aku harus yang mengalami seperti ini, apa dosa aku. Nggak dapat apa-apa, yang dapat cuma penyesalan, keletihan aja di situ. Tapi saat dia mulai menerima, acceptance, mampu menghargai dirinya, mencintai dirinya, menjadi dirinya, disitulah dia dapat banyak cuan. Ya kan? Itu dibukti-buktiin. Tadinya malu, ya, misalnya bibirnya sumbing, malu kan. Ternyata dengan kesumbingannya itu dapat duit, teman-teman. Adul tau kan? Dapat duitnya karena gitu, teman-teman. Kenapa kita sulit hidup ini? Karena kita sebenarnya belum menerima. Nah, belum menerima tentang sesuatu yang sudah Allah berikan ini, masih denial. Seandainya saya lahir dari keluarga itu, seandainya saya begini, seandainya, dan seandainya yang beribu-ribu itu, akhirnya kita tidak pernah menerima kondisi kita saat ini. Akhirnya kita terus-menerus berperang melawan takdir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan, fa in wa in naja'tani fi ma uridu abtuka fi ma turidu summa la yakunu illa ma urid. Kalau kalian berperang denganku, tidak puas dengan hasil keputusanku, aku akan membuat kalian capek dalam menghadapi kehidupan. Summa la yakunu illa ma urid. Kemudian tidak akan ada yang terjadi apapun kecuali apa yang aku inginkan. Nah, mau gimana tetap Allah yang menang, teman-teman. Nah, yang jadi ada banyak pertanyaan begini. Terus fungsi doa itu apa? Fungsi ikhtiar itu apa? Nah, kalau ada manusia yang nanya seperti ini, dia berarti merasa doa dia lebih canggih dibandingkan takdir Allah. Dia merasa ikhtiar dia lebih canggih dibandingkan keputusan Allah. Ini permasalahan pelik dalam kehambaan. Lalu fungsi doa apa? Oh, Anda lebih jago daripada Allah kalau begitu. Doa itu bukan untuk merubah. Doa itu adalah kehambaan kita kepada Allah. Yang namanya seorang hamba, dia harus berdoa. Dikabul atau tidaknya doa kita tergantung Allah. Tugas kita hanyalah berdoa. Itu adalah tugas sebagai seorang hamba. Pengabulan adalah dari Allah. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Ini mendikte kehidupan. Ya Allah, yang bagus tuh begini hidup tuh. Saya tuh di posisi ini ya Allah. Nanti saya dapat ini ya Allah. Ini orang ini harusnya begini ya Allah. Ya, orang yang zolim sama saya mati-matiin aja semua ya Allah. Orang yang pro sama saya, ya udah terus buat dia suka sama saya ya Allah. Kok hidup sereceh itu, teman-teman? Diatur sama kita yang bodoh. Ya, jangan kan ngatur hidup, teman-teman. Coba ngatur keluarga deh. Ngatur anak, ngatur istri. Beling satan kita. Ya, beling satan kita, teman-teman. Apalagi suruh ngatur hidup. Jadi orang yang masih mau ngatur hidup adalah orang paling bodoh sealam dunia, teman-teman. Kenapa? Pada faktanya dia ngatur dirinya saja nggak bisa. Apalagi laki-laki. Apalagi laki-laki. Coba kalau kita nggak ada istri, beling satan kita. Baju nggak tahu nyimpan di mana, sarung nggak tahu nyimpan di mana, makan itu aja kalau kita sendiri nih, monoton ya. Om selamat. Kemarin bakso, sekarang bakso, besok bakso lagi, ya kan? Tuh kalau laki-laki tuh nggak bisa hidup tanpa perempuan tuh nggak bisa, serius. Ya, jadi kami tuh manusia paling lemah laki-laki itu. Ya.
Jujur aja, kami itu laki-laki manusia paling lemah, nggak bisa sendiri. Ayo warteg terus. Itu pola hidupnya gitu lagi. Jadi yang kuat tuh perempuan sebenarnya. Dia bisa tanpa laki-laki. Kalau laki-laki tanpa perempuan nggak bisa. Asli nggak bisa. Ya, jangan sampai terbiasa sendiri aja. Karena kita tergantung kepada perempuan. Bagi yang sudah nikah nih, bagi yang belum nikah ya, oh enggak gitu. Denial namanya itu. Denial. Ayo coba ngerasain nikah tuh pasti nggak bisa, hidup tanpa perempuan tuh nggak bisa. Saya mau umroh dulu baru nikah. Wah, modal buat ngomelin suami nih mas. Satu ya, dua justru makin nggak kuat. Perempuan tuh kuat loh aslinya ya, jangan dianggap perempuan tuh lemah, balik kita yang lemah. Saya ngerasain teman-teman ya, istri saya keluar nih main sama temennya bukber, saya jagain anak di rumah 3. Waduh itu kayak neraka teman-teman ya, kayak neraka. Awalnya setengah jam tuh asik aja, kesananya ya Allah ya Rob, anak satu ini begini, anak kedua begini, aduh ya Allah. Akhirnya teleponin istri, mah cepetan pulang mah, aku udah nggak kuat mah, rumah pulang. Malah teman saya, istri saya baru diem ya, baru mau buka, saya udah nggak kuat. Tapi istri kita nih ya, kita tinggalin 3 hari atau tinggalin umroh ya, umroh kan bisa 12 hari nih, mereka kuat-kuat aja teman-teman ya, mereka kuat-kuat aja, serius loh. Ya itu istri kuat-kuat aja, paling dipotoin kan anak-anak tuh, nih anak-anak gitu kan, gitu aja udah. Coba kalau kita udah mati udah gitu tuh. Nah itulah perempuan tuh kuat, jangan disangka perempuan lemah, kebalik kita yang lemah. Ya, sayangi istri. Punya duit, kasih duit yang gede ya, yang banyak maksudnya. Punya duit lagi, kok ini pada hitam sih karena ini. Pada hitam muka saya. Ya beda. Saya ke istri saya, lebih baik ngajar 24 jam nonstop daripada ngajagain anak. Yang beda. Nah teman-teman semua, insya Allah nanti subuh kayaknya kita hidupnya ya nikmatin aja. Pecinya habis pakai spidol kali ini, peci pada hitam ya. Insya Allah besok kita ngaji habis asar ya teman-teman. Soalnya saya ada kuliah subuh juga di luar ya, ada kuliah subuh. Jadi kita ngajinya habis asar, terus kita insya Allah malamnya ngaji Al-Hikam, melanjutkan yang tadi pertanyaan kita jawab. Nah apa dari apa yang sedang mendera diri kita, apakah itu bagian dari taslim? Nah insya Allah kita bahas. Teman-teman pasti kan ingat ini kan gitu, pengen begitu. Insya Allah kita bahas besok dengan kajian Al-Hikam ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat semua ya. Kita tutup dulu dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiluna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalikuna biha asal ghayat min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liauladina wa liahbabina wa limasyayikhina billahi ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamulillahi rabbil alamin. Teman-teman semua, Allah besok kita ketemu lagi, nggak tahu subuh, nggak tahu sore, nanti saya umumin ya. Saya ngeliat situasinya dulu. Nanti Sabtu ya, insya Allah kita berangkat ke Bandung. Jadi teman-teman yang berada di Jabodetabek silahkan untuk mendaftar dari sekarang, karena seatnya terbatas hanya 18 orang ya. Sabtu kita ke Bandung ya. Nanti kumpulnya di mana? Oh iya, nanti kita kumpulnya di di rumah saya. Yang ngumpul di rumah saya, oke, nanti saya salok. Yang ngumpul di rumah saya, terus kita berangkat ke Bandung bareng-bareng ya. Oke, teman-teman semua yang mudah-mudahan sehat. Ini untuk yang belum masuk grup, silahkan kirim nomornya ke sini ya. Nah teman-teman, kelihatan gak sih tuh? 0838 733 44369 ya. Untuk yang di Bandung, saya berharap sekali ya teman-teman bisa hadir di Bandung besok. Kita saling mengenal satu di antara yang lainnya ya. Kang Albi masih ada nggak? Kang Albi Sohibul Bednya nih ya. Di SS teman-teman nanti kirimin nama, alamat, sama pekerjaan itu untuk apa? Untuk memetakan gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang berkompetensi bisa langsung kita masukin di yayasan ya, untuk nanti kita kerja keumatan. ASN asin. Jualan garam dong. ASN tuh asin. Tukang garam. Ya teman-teman semua, oke, kulis. Kita ketemu lagi besok ya. Ya insya Allah nanti ke Jateng ba'da Id ya, setelah Lebaran kita ke Jateng. Kita halal bihalal dengan teman-teman yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya oke, siap. Yang Teh Fitri mau ikutnya ke Bandung, ikut dong, sama-sama Ki, sama-sama. Oke teman-teman semua ya, sehat-sehat semua. Yang belum beli baju Lebaran, mudah-mudahan Allah permudah untuk beli baju Lebaran ya. Oke, siap insyaallah ya. Allahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allah ya rabbal alamin. Siap ya. Sampai ketemu nanti di Bandung bagi teman-teman yang standby nanti di Bandung. Oke, saya pamit ya.